yang hidup dan berkuasa. Oh Tuhan, firman yang melintasi segala waktu, segala zaman. Oh yang berkuasa, yang mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Lewat kebenaran-Mu di sepanjang masa, di sepanjang zaman dunia ini, firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu lah yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, haleluya. Hidupkanlah kami oleh firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami penting untuk menyingkapkan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Untuk itulah kami datang. Kami tidak mau pulang dengan hampa. Engkau akan memenuhi kami dengan segala berkat-berkat surga. Oleh antara surga kawal kami, dan biarlah kami mengakhiri nanti ibadah kami, oh Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan pengharapan yang besar kepada Tuhan. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur. Tuhan baik. Tuhan memberi lagi waktu bagi kita di pagi yang indah, pagi yang cerah. Kita bisa mengawali hari kita lewat ibadah hari ini. Mungkin kalau di daerah kita ini berbeda ya. Kalau di Rayu kemarin saya ceritakan tentang pengalaman saya praktek di Pelabuhan Ratu ya. Di sana memang tidak semua gereja melakukan, tapi ada beberapa gereja, dan salah satu adalah tempat praktek saya dulu, TC ya, training. Jadi sebelum sekolah kita di training dulu. Nah, tempat training saya itu di Pelabuhan Ratu ada sebuah kebiasaan yang sulit mungkin diikuti oleh gereja-gereja, yaitu setiap jam 5 pagi semua jemaat datang ke gereja. Tiap jam 5 pagi sebelum mereka kerja, mereka datang dulu ke gereja berdoa, diskon namanya. Nah, kadang-kala makanya pengerja di sana harus standby. Kadang-kala jemaat itu mengetok-ketok, oh buka gitu. Nah, itu tradisi yang sangat bagus. Ada beberapa gereja juga. Nah, memang mungkin karena berdekatannya di satu kota itu penduduknya. Tapi kalau saya bayangkan ini sulit diikuti di Sumatera Utara begitu ya. Nah, tetapi yang jelas adalah nilai yang kita ambil dari sana adalah betapa penting kita mendahulukan Tuhan. Amin. Nah, kalau hari Minggu ini jam 8 pagi pada kita, mungkin Bapak Ibu enak tidur jam segini masih, tapi ini sebuah pengorbanan. Amin. Ini sebuah pengorbanan, ada harga yang dibayar. Jadi ketika saudara bangun ikut ibadah pagi begini, itu salah satu tanda pengorbanan. Dan Tuhan pasti melatih kita untuk semakin baik lagi. Amin. Haleluya. Seyogianya ya, tadinya minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, biasanya ada evaluasi di perjalanan mau ibadah, juga evaluasi di rumah. Jadi anak-anak ini suka mengevaluasi, bukan memprotes ya, bukan apa, tapi namanya pun kita harus siap dievaluasi. Jadi biasanya mereka bilang, oh baru saya mengerti firman Tuhan itu. Kadang juga bilang, aku nggak mengerti sama sekali. Jadi minggu yang lalu kami nggak mengerti. Mungkin orang-orang yang punya pendidikan bisa lah mengerti, tapi kami kayaknya. Saya sampaikan juga firman Tuhan itu, dia cerita, waduh, ya bagaimana ya menyampaikan firman Tuhan ini, bagaimana ya, gitu kan? Bagaimana ya caranya? Masih kolega, asal lawannya
tuanya almarhum utang nama bagi permainan marjanita kan. Saya pun kan jadi tersinggung. Oke lah kalau begitu. Tapi semangat akhirnya ternyata kurang sehat sekarang. Kurang sehat akhirnya nggak bisa ya. Harusnya saya sudah agak santai atau karena kurang sehat ya saya mengambil roti dari penyimpanannya, dari perbekalannya, dari lemari penyimpanan. Karena banyak roti-roti yang akan kita makan di lemari itu ada rak-raknya, tinggal mengambil. Tapi alangkah baiknya kan sekali-sekali yang segar begitu kan. Tapi apa boleh buat, kita makan roti dari penyimpanannya ya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan Yesaya 29 ayat 13 dan ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Haleluya. Nah, mari kita lihat ayat yang di atas ini. Saya baca Bapak Ibu ayat ini, saya akan minta kepada kita untuk menyimpulkan ayat ini lewat 1 atau 2 kata ya, supaya kita ambil bagian. Nah, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Nah itu garis pertama ya. Datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi padahal itu adalah satu kata yang membandingkan ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal jadi kalau Bapak Ibu rangkai kedua kalimat ini coba disimpulkan 1-2 kata. Sehari, 2 hari. Ayo. Ya, bersyukur ya Ibu bakal ada sehat. Nggak sehat bilang kata ya? Tuhan Mak. Selama tahun ada dan boirongan minggu mungkin terlalu bagi memang keluhannya ala daging nama sehat bagi muslim, tapi syukurlah bisa akhirnya ya begitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Nggak usah terlalu keraskan berpikir. Ini bukannya belajar apa ini, bukannya di sekolah sampai saja ya. Ini tidak ada rumusnya, ini bukan matematika. Matematika tanya Ibu Tabarat, beliau pakar karena sarjana matematika kan. Nah, ayo. Padahal begitu. Bangsa ini memuliakan
aku dengan bibirnya, padahal simpulkanlah berarti, berarti ibadah yang sia-sia. Ibadah yang sia-sia. Wah, terpaksa 100. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak. 100. Ibadah yang sia-sia. Ya benar juga Pak. Kan sia-sia itu. Oke, kita cari lagi kata yang lain. Yuk. Bangsa ini memuliakan aku, mendekat dengan mulutnya dan mendekat aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada dan banyak perintah manusia. Ibarat menabur benih di semak berduri. Apa Pak? Ibarat menabur benih di semak berduri. Menabur benih di semak berduri pun. Nanti Bapak ini masih ingat khotbah yang lalu ya? Luar biasa. Jadi 100 akhirnya. Oke. Ayo, masih ada waktu ya. Itu apa? Apa? Tidak sungguh-sungguh atau tidak tulus. Wah, luar biasa. Jadi 100. Tidak sungguh-sungguh. Oh iya betul, tidak sungguh-sungguh. Memuliakan Allah dan bibir, padahal hati menjauh. Oh, serius, gitu. Gak sungguh-sungguh, gak tulus. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Dekat namun jauh. Dekat namun jauh. Selalu berbuat yang lalu masih dekat namun jauh. Oh, 100. Bagus. Ada lagi yang mau coba? Coba aja ya. Topnya 100 nilainya. Ada lagi? Kayak Pak Mikael kayaknya mau ngomong gitu. Oh, seperti mau ngomong padahal enggak. Oke. Ya, itu adalah jawabannya. Kesimpulannya adalah, jadi dari pendapat Bapak Ibu yang saya simpulkan tadi, seperti yang dibilang Betty tadi, tidak tulus. Nah, dia memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal nah, dari mana dia tahu hati yang menjauh? Karena dia tuh Tuhan, kan dia melihat hati. Nah karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh, itu sesuatu yang ajaib. Itu ajaib itu. Artinya itu sesuatu yang tidak normal. Itu sesuatu yang tidak wajar. Ajaib artinya apa? Berbeda dari yang biasa, ya kan? Ya atau ya? Ya kan maksudnya. Nah ajaib itu ya ajaib, beda dari yang lain. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, tapi hati kita nggak tulus, itu heran. Tidak wajar. Nah, karena kita seringkali melakukan yang ajaib, maka apa yang Tuhan katakan? Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib. Kau bikin yang ajaib, aku bikin yang ajaib sama. Nah, jadi lihat anak-anakku ini suka kali bikin yang ajaib. Padahal yang ajaib ala aku berbeda. Anak-anakku ini dibuat ajaib ala mereka. Nah, gitu. Oke, kalau buat yang ajaib, buat yang ajaib. Tengok
Berbuat menakjubkan, berbuat menakjubkan. Apa itu? Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Jago deh. Oke. Akhirnya dihilangkan Tuhan akal alami. Nah, jadi Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan melihat tema firman Tuhan hari ini, beribadah dengan tulus. Dalam kamus bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang punya kamus di handphonenya bisa mungkin melihat. Dan di sini saya lihat tulus itu adalah benar-benar keluar dari hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Nah, kemudian ikhlas. Nah, jadi kalau kita beribadah pada Tuhan harus ikhlas, harus tulus. Makanya ada nyanyian kita, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus. Nah, jadi ketulusan ini hanya Tuhan yang tahu, karena Tuhan melihat hati. Makanya khusus orang Israel diungkapkan Tuhan tentang kenyataan itu. Nah, yang kita takutkan kan kenyataan itu nanti. Itu yang kita takutkan. Jadi kalau mungkin antar kita, ya kita kan nggak tahu. Jadi makanya kita nggak bisa berharap orang itu pura-pura. Kita nggak tahu, ini urusan Tuhan. Tuhan yang mengatakan, dan Tuhan ini, firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, dilemparkan kepada kita untuk mengoreksi hidup kita. Dan antara kita dan Tuhanlah yang tahu. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat apa dampak ibadah yang tulus ini. Pasti ada dampaknya. Dampak ini biasanya kan terlihat, ya kan? Terlihat. Nah, sesuatu yang tidak terlihat itu, yaitu hati, itu bisa terlihat dampaknya, akibatnya. Nah, apa dampaknya dalam hidup kita? Nah, dampak itu bukan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi yang terlihat. Pasti ada dampaknya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita tinggalkan rumah kita, kita bangun, aku mau datang berjumpa dengan Tuhan. Setiap saat, sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Tentu kalau diakumulasi semua kehadiran kita itu, lalu di sana bisa berapa persen itu sebuah ketulusan, berapa persen itu hanya karena sebuah kebiasaan. Jadi saudara-saudara, apa dampaknya dalam hidup kita? Nah, perhatikan Bapak ini. Hidup kita akan mengalami apa? Perubahan. Jadi kalau ada orang bilang terus ke gereja, kalau udah mengubah katanya, jangan terus sangkal. Nah, pertanyaannya, ke gereja ngapain? Cari Tuhan atau bagaimana? Jadi orang yang tulus mencari Tuhan pasti ada dampak. Itu sama dengan ilustrasi ini. Ini adalah orang. Kelihatan Bapak Ibu dari belakang? Pak Sen belum? Lihat.
Ini api, ya, sudah saya gambarkan. Jadi kalau orang ini jauh dari api, dia nggak boleh bilang, aduh panas sekali, panas sekali. Ah, bohong lu kan. Jauh kok kau bilang panas? Kalau orang yang jauh ada bisa panas. Kalau dia dekat lah. Sih nggak bisa gerah deh. Allah lamjo, jono gimana? Panas deh. Keringat bang. Lamjono musik, wah. Nah artinya, kalau lamjono kita ke api, makin dekat ke api, kita makin panas. Ada perubahan. Ada perubahan suhu. Nah, jadi kalau kita datang kepada Tuhan, ada perubahan dalam hidup kita. Jadi makanya jangan serta-merta langsung disalahkan ke omongan orang. Jangan dulu. Dia kok semua ke gereja, namanya dan ubah. Ya bisa-bisa saja. Kita layak koreksi diri kita. Karena prinsipnya orang yang mendekat dengan Tuhan itu, mendekat dengan api, ini panasnya api pindah ke dalam tubuhnya. Nah, seberapa dekat dia dengan api, sepanas itulah. Nah, kalau saya ibaratkan api itu adalah Yesus, seberapa dekat kita dengan Yesus, sejauh itulah perubahan yang kita. Orang yang dengan tulus mencari Tuhan pasti ada perubahan. Karena panas itu udah pindah dalam dirinya. Dia nggak punya panas dalam dirinya juga. Tetapi ketika dia dekat dengan panas itu berpindah. Kalau dia masuk ke dalam api, dia terbakar seluruhnya. Contoh yang positif adalah kalau kita melebur dengan Yesus, kehidupan Kristus itu sifatnya, karakternya akan menjadi milik kita. Jadi yang menjadi pertanyaan, kalau ada orang datang beribadah pada Tuhan tapi belum berubah-berubah, jangan-jangan bibirnya memuliakan aku, hatinya jauh. Karena orang yang menghampiri Tuhan itu pasti kehidupan Allah itu sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupannya. Sedikit banyak. Kalau gereja-gereja yang padat, parkirnya padat, mereka itu memuji Tuhan, luar biasa, Allah dasar berkuasa, lalu bergandengan. Nah, ketahuan di parkir, mata nih, anak kerja di sebelah, kemana? Yang dari gereja itu kemana? Nah, begitu. Jadi berarti tidak bisa, belum dipengaruhi hidupnya. Memang manusia lama kita kadang-kala muncul kan, tapi ada sebuah koreksi. Ada sebuah koreksi. Nah, ini menjadi salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana kita menghampiri Tuhan, sejauh mana ketulusan kita menghampiri Tuhan. Intinya kalau kita menghampiri Tuhan dengan tulus, hidup Kristus itu akan merembes ke dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk mengampuni ada, mungkin tidak serta-merta, tetapi ada prosesnya. Tapi yang jelas kehidupan Kristus itu merembes dalam hidup kita, kesadarannya, sukacitanya,
dia bisa memaafkan. Karena akhirnya bukan kita lagi, setelah kita menjadi mendekat kepada Tuhan, akhirnya bukan kita lagi hidup ilahi itu. Hidup yang kuhidupi sekarang, kata Paulus, hidup oleh karena iman di dalam Anak Allah. Nah, kalau ini pasti kita mengerti. Amin. Tidak sulit dimengerti kalau bagian ini. Ya atau ya? Nah, ini menjadi alat koreksi bagi kita. Sejauh mana kita sudah berubah? Itu akan memberitahukan sejauh mana kita dekat dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, di rumah ini ada termometer. Setiap kami di rumah dinginkan. Kalau ada orang dari luar lewat, kamu doa sih Jego? Enggak. Makanya kalau bapak ibu datang ke rumah, pasti enak tidur. Kan pasti enak tidur karena dingin. Iya. Kalau mau istirahat, datanglah ke pas dulu. Karena dingin, nggak pakai AC. Lalu sekarang pikir yang kurang sehatnya kami kok dingin dulu. Makanya saya ingat apa itu lagu orang Batak. Tentang menjemur ini. Rohani kali semua kita. Menjemur ini. Luka orang hari, akan tahun balik-balian. Itu lagi kita menjemur ini. Dingin kali di rumah. Lalu untuk mengetahui kamikah yang bermasalah atau ruangan ini, saya lihat termometer. Ternyata suhunya 23 derajat. 22 kemarin paling tinggi 22. Padahal biasanya kalau kita pasang AC berapa derajat paling lama? 26. Jadi kami terus di bawah itu 23 pantas. Karena memang ini tanah ini digali ya. Kami di bawah tanah. Jadi saudara-saudara, datanglah Yosa. Dia dengan termometer ini dimasukkan di kulkas. Langsung jadi 13 derajat, 12, makin menuju ke 0. Lalu diambil dari kubawa dari ke matahari, naik lagi 26, 27, dengan 30 terus. Nah, artinya adalah semakin kita dekat dengan panas tadi, saya ibaratkanlah itu adalah Yesus Kristus, maka suhu kita naik. Suhu kita naik. Perubahan hidup kita terlihat. Pasti ada perubahan. Jadi ketulusan kita itu bisa mendeteksi seberapa jauh kita dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan ada penanda. Penandanya adalah seberapa jauh kita sudah berubah. Amin. Amin. Seberapa jauh kita sudah berubah. Karena hanya Tuhan yang bisa berubah, nggak ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa berubah kita makin naik. Dunia ini kan makin turun. Iblis itu memang menggojolkan kita tuh. Makin hancur moral kita, makin rusak dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang satu-satunya pribadi yang menaikkan baik harga diri, baik statusnya manusia itu. Karena Tuhan yang menciptakan. Dan untuk apa manusia diciptakan? Hanya Tuhan yang punya tujuan. Hanya Tuhan punya tujuan. Makanya renungan di PPA kemarin di Hobes, Tuhan
Tuhan menciptakan segala sesuatu bukan tanpa tujuan. Bahkan orang jahat untuk tujuan hukuman, begitu kira-kira. Tuhan menciptakan segala sesuatu ada tujuannya. Nah, karena itu Bapak Ibu, hidup kita akan berubah. Nah, mari kita lihat lagi. Kita semakin kudus, semakin merdeka, semakin taat, semakin berani, semakin damai, dan semakin semangat. Dan semakinnya itu pasti yang semakin positif. Semakin positif. Kita pasti semakin kudus, semakin suci. Mungkin kita semakin kudus, kalau tidak berkudus itu tidak masalah. Mungkin dunia ini memang dipengaruhi oleh virus-virus, bakteri-bakteri menyerang tubuh kita. Tapi ini semakin kudus, semakin suci. Ya, semakin merdeka, semakin bebas, bukan semakin terikat. Jadi kalau ada Tuhan sudah lama itu makin terikat. Ini yang dilihat oleh Tuhan. Bangsa ini datang mendekat kepada kulit hidupnya, tapi hatinya menjauh. Makanya Israel itu gak ada perubahan. Semakin taat, semakin taat. Jadi kalau semakin tidak taat, wah, itu sebuah koreksi. Semakin berani, bukan semakin takut. Semakin damai, bukan semakin apa namanya ini, lawannya damai. Semakin rusuh, semakin kacau, semakin gaul. Nabi tenang makro. Tuhan tayi mager, semakin damai. Jadi kalau mana konflik, lebih bersih-bersih, ayo tinggi. Aduh, soalnya bantu kita. Bapak tadi Tuhan minta ampun. Paroha nelepas dari Tuhan ini. Angkon amanah kono taruh. Dileari kita, raja kita lo kita. Apa dileari kita? Tapi orang ini makin apa? Semakin damai. Kalau berusaha Tuhan, roh berusaha surut. Jadi di mana beda? Di mana makanan dan ini? Apa ibu di mana lawan aku? Akhirnya itu kembali. Jadi ada rasa apa? Damai. Jadi kalau ada konflik antar anak Tuhan, langsung mengalami itu dengan naolo damai nakin. Kata gue masih persoalan dengan sahabat tu inang sahabat itu damai juga roh. Jadi harus makin damai. Jadi makin lama kita berkeluarga juga harus makin damai, jangan makin butuh. Lempatan. Kadang di situ Tuhan daulam tambah dalam galeri fisika bahasa galiran galeri fisika kadang asa mau berbeda. Kan galeri kan kalau waktu itu galeri dah. Jadi dikehendaki Tuhan juga ketika aku lemah maka aku kuat. Malu kali-kali pun malu. Mereka mah ada sudah gugui mana, oleh duntekan mana, cor. Tapi kita bukan begitu ya. Makin lama kita harus makin damai. Bukan karena makin lemah fisik kita, tapi karena kita makin memahami. Lalu yang berikut, nah ya.
Loh, apa hubungannya? Nah, ini kan titik temu kita kan satu. Nah, ini banyak arah. Kita ini banyak marga. Marga tunggal, marga bulan, Buru Ambarita, Buru Sirai, Pak Utawara. Kita kan nggak sering kenal dulu, nggak ada hubungan kita. Nah, tapi karena kita punya satu tujuan, satu pengharapan, satu kiblat namanya. Kiblat kita adalah Tuhan Yesus, anak kita Yesus. Kita ini berjauhan. Kita berjauhan. Tapi karena arah kita satu, kita menghadapi Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Jarak yang jauh-jauh ini, ketika kita melangkah, apa yang terjadi? Antar kita makin dekat, ya kan? Selain jarak kita makin dekat, hubungan kita dengan Tuhan makin dekat. Padahal Tuhan yang kita sasar, kok kita makin dekat ya? Karena prinsipnya itu. Jadi kalau kita benar-benar menghadap Tuhan, mau tidak mau, hubungan antar kita pasti dekat. Amin. Kualitas. Ya. Ada dua hal kalau mau Jepang, kalau Muslim, lain yang berkualitas. Jadi makanya di antara kita harus saling kenal. Di Jibata kemarin saya bilang, jangan-jangan istilah lagunya dari tadi. Kadang seperti yatim piatu yang lain itu, karena nggak dikenal, nggak digubris, nggak disapa, dan lain sebagainya. Karena kita ini sebuah keluarga yang satu kepada darah Yesus. Dulu kamu jauh, telah menjadi dekat. Kita jauh, apalagi hubungan kita, apalagi hubungan kita dengan Yesus. Tahu kawan, semua berada hubungan kita. Bahkan satu marga, bahkan dongat tubuh belum tentu bisa dekat. Nah, kenapa jadi dekat akhirnya? Karena sasaran kita itu Yesus, dialah titiknya. Jadi setiap orang yang ingin dekat dengan Yesus, ada hubungan dengan sesama itu, kualitasnya itu makin bagus. Itu mau tidak mau. Nah, tapi kenapa begini? Karena tidak berjalan bersama. Ini orang ini dekatnya. Kenapa? Karena mereka merespon dengan cepat. Ini kok jauh. Nah, biasanya kalau begini kondisinya, orang yang jauh ini biasanya terjadi apa terhadap orang ini? Apa? Pahat-pahatan? Pasti dipatah-patah dong. Baik, jemput itu lupa-lupa, kalau salah-salah. Kenapa dia berkomentar begitu? Karena dia bilang orang ini gak mungkin mundur. Adanya kita di jalan dulu. Kita orang tak mau mundur, tidak mau. Itu lagu lama. Kita orang mau menang melawan iblis. Kita ini sebagai seorang anak Tuhan tidak ada kata mundur. Mungkin dia berhenti, oke lah. Tapi mundur tidak ada istilah dalam pertumbuhan rohani. Kalau mundur bukan kehendak Tuhan, kehendak kita. Tuhan tidak punya kehendak seseorang mundur. Kehendak Tuhan itu, makanya diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong menyerahkan kita. Tidak ada Roh Kudus menurunkan seseorang. Roh Kudus itu prinsipnya menaikkan. Nah, tidak mungkin orang ini mundur. Maka tidak
menarik sejenis. Mereka ini akan sejenis. Jadi dalam sana kita Tuhan sama pergerakan kita itu kita makin sejenis. Apa maksudnya sejenis? Ya suhunya makin sama. Orang yang sama suhunya itu kan langsung sinkron dia, langsung mengerti. Dibilang kita harus latihan kalau mau memberi yang terbaik ke Tuhan. Ya betul itu. Terus kalau ada yang bilang kita harus latihan sungguh-sungguh kalau mau memberi untuk Tuhan. Sehari latihan. Atau pas ibadah pun bisa ya. Kan kuasa Roh Kudusnya yang menjamah semua, kan beda. Tapi orang ini langsung mengerti. Jadi yang ini di level ini sepengertian ini. Makanya dalam sebuah gereja beda pengertian, padahal sasarannya sama karena tidak melangkah bersama. Jadi yang di belakang harusnya bagaimana? Padoras melangkah dengan doa. Makanya ada benar sekali nyanyian gereja kita di zaman dulu ya. Padoras kaki dopak sambului. Nah, bukan orang ini yang mengalir atau mundur menjemput ke belakang, tapi orang ini padoras langkah. Masa siang lihat ibu ini luar biasa. Aku harus bicara itu. Begitu, amin. Jadi Roma jadi mari kita bersama-sama bergerak ke satu titik. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kamu dalam hidupmu bersama, harusnya bersama-sama. Tapi kenyataannya tidak bersama. Kalau bersama-sama banyak hal yang bisa dicapai, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihatlah, sampai Tuhan melihat kebersamaan orang-orang di Babel membangun menara Babel. Apa yang Tuhan katakan? Wah, orang ini satu bahasanya, satu logatnya, satu bangsa. Apa yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak tercapai. Artinya kesatuan itu menghasilkan apapun. Ya. Tapi persoalannya mereka ini mencapai hal yang negatif. Makanya Tuhan bikin kacau. Jadi Tuhan mau persatuan itu untuk mencapai hal yang positif, bukan hal yang negatif. Makanya ada menara Babel. Di sanalah awal perpecahan bahasa-bahasa, logat di Babel itu di zaman ini. Jadi artinya kalau kita bersama, hidup bersama, melangkah bersama, banyak hal yang akan kita bisa kerjakan dalam gereja Tuhan. Persoalannya kan kadang ada yang di belakang, ada yang di tengah. Jadi kualitas hubungan kita akan semakin meningkat. Nah, itu skop yang besar. Bagaimana skop yang kecil dalam sebuah keluarga kecil? Ya. Tentu keselamatan itu adalah pribadi-pribadi. Ada yang menikah berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi bukan berarti orang itu tidak bisa menghampiri Tuhan. Tidak. Karena keselamatan itu pribadi-pribadi. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang masih lengkap
dekat dengan Tuhan. Nah, bila batuan kita alai, kita semakin akrab. Jadi orang bukan dalam batu dalam susah, dalam sega. Banyak. Ada rohaniawan di Jakarta. Heran, ditanya, kenapa bisa begitu? Udah punya cucu, udah punya menantu, main bela cucu, kok bisa? Istrinya masih kok bisa? Tertangkap di hotel bersama. Lalu ini anak Tuhan lagi. Iya, pokoknya ketika ikan itu dikasih, mana mungkin kucing menolak. Kalau ikan sudah dikasih di dekatnya. Kau gak ingat istrimu, gak ingat menantumu, gak ingat cucu, gak tahu entah kemana pergi. Jadi walaupun usia kita bertambah, bukan berarti kita sudah kebal, tidak. Bisa semakin susah. Nah, bagaimana supaya bagus, supaya terlindungi, terjaga? Kita harus konsisten mengarah kepada satu titik, Yesus Kristus. Bertumbuh bersama. Unang sada si pelebegu, sada si lelebegu. Sada Tuhan Indonesia bisa sedang hantu, Sada si jauh Tuhan, sada si jauh hantu. Itu bukan pernikahan Kristen namanya. Jadi kualitas kita makin bagus. Nah, bila mulai kita lama menikah dalam tabak umur lam songit do pagberhak dan sambil songit lam tercium bau tanah. Iya kan? Iya kan? Makin tercium bau tanah. Tapi najul namuran. Nggak pakai olive, pakai dampak. Nah, apa yang bisa mengantisipasi itu semua? Itu titik tadi itu Tuhan. Kalau dulu orang baru kenal, gak peduli dengan aroma apa dia, yang penting dekat, lihat. Nah, akhirnya setelah menikah pakai parfum, kan? Setelah menikah ada pakai parfum biasa. Kalau kami yang nggak tahu, kalau bapak ibu, kalau Juli yang lain tahu, dia kan orang modern. Ada yang baru kan menikah kita ada parfum. Baru yang beli parfumnya berubah jadi apa? Ya bu? Dari oriflame, spray, oriflame, kemudian cap kapak, kemudian fresh care. Itu berubah parfumnya. Ala malam batu. Abison, kamu saja membawa Abison. Kenapa? Gak peduli lagi dengan itu semua, yang penting apa? Aman, terlindung, gak peduli dengan bau apa. Abison siang minyak wangi semakin meningkat, akhirnya turun minyak wangi itu. Begitu hidup ini. Tapi apakah itu bisa memisahkan hubungan? Tidak, malah semakin kuat hubungan. Karena apa? Yesus Kristus adalah tujuan kita bersama.
Amin. Begitu Bapak. Mungkin juga di antara kita begitu. Kalau kita punya satu tujuan, Yesus Kristus, kita makin dekat. Lalu yang berikut Bapak Ibu, yang terakhir, yang ketiga, kita terus diubah hingga menjadi serupa gambarnya. Jadi kalau kita menghadap Tuhan dengan tulus, kita sudah lihat tadi ilustrasi pertama, suhu kita makin diubah. Semakin kita dekat dengan api, panasnya api makin pindah sama kita. Suhu kita makin diubah, kita semakin berubah mirip seperti ke arah mana kita dekatkan. Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini firman Tuhan beberapa hari lalu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah ini adalah Adam. Adam itu diciptakan sempurna. Seiring dengan waktu maka Kejadian 5:3, setelah Adam hidup 130 tahun dia beranakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Artinya Tuhan menciptakan manusia itu untuk memultiplikasi gambar Allah sebenarnya. Itu makanya tujuan pernikahan juga salah satu melipat gandakan gambar Allah kalau berketurunan. Dan pada akhirnya ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan keturunan sasaran utama pernikahan, tetapi kembali ke gambar. Makanya visi gereja itu konsisten. Visi gereja kita apa? Menjadi garam dan terang melalui perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Nah, Adam melipat gandakan dirinya, tapi sudah berbeda. Dan selanjutnya Bapak Ibu makin merosot. Dan datanglah Tuhan Yesus, Anak Allah, yang adalah gambar dan rupa. Dalam dia berdiam secara jasmani yang seluruh kepenuhan kealahan. Dalam Matius 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menolong segala yang ada dengan firman-Nya yang belum kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang Bapa di tempat yang tinggi. Jadi dia datang ke dunia untuk mati menggantikan kita. Dan mulai saat itu ada progres. Kita dibawa kepada kesempurnaan. Ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, bandingkan ini adalah kita. Pada akhirnya ada kesempurnaan yang dikerjakan oleh Kristus. Jadi titik terendah dari manusia itu dihentikan ya, oleh Yesus Kristus. Nah, ketika kita mendekat dengan Tuhan, maka semakin lama kita semakin serupa dengan gambarnya. Dalam Roma 8:29, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita terus diubah. Jadi kalau seseorang beribadah, baik di rumah, baik di gereja, Tuhan sedang mengerjakan perubahan besar sebenarnya. Mengubah sedikit demi sedikit, hari demi hari. Makanya perlu respon kita. Makanya Paulus bilang, kalau ditinjau dari sudut waktu, itu Paulus atau Ibrani. Kalau ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah menjadi pengajar, tapi kamu masih diberi susu. Artinya, ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah menjadi dewasa yang bisa membagi hidup. Pengajar kan berbagi hidup lewat pengalaman hidupnya. Tapi kamu masih susu katanya. Jadi kalau ditinjau dari sudut waktu,
perilakunya, karakternya, kasihnya, kelemah lembutannya, kekudusannya. Amin. Amin. Sudah waktu, ya, sudah waktu. Nah ini turun, kemudian. Nah. Jadi Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berseluruh, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini sasaran Tuhan, ya. Maka tidak salah visi gereja kita itu, keserupaan dengan Kristus. Semua pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah semuanya mengarah ke sana. Dan jadi jika kita mendekati Allah dengan hati yang tulus, maka dampaknya dalam hidup kita adalah hidup kita mengalami perubahan, kualitas hubungan kita dengan sesama akan meningkat, kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Haleluya. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kita. Waktu masih ada pada kita, masih Tuhan sediakan. Mari kita gunakan sisa yang masih ada ini, kita gunakan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan ini.